Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu lagi bersama saya Ali Mulyadi. Oke, di video kali ini kita akan membuat project Arduino lagi ya. Nah, di project kali ini kita akan membuat sistem monitoring suhu ke spreadsheet ya. Jadi nanti kita akan mengetahui suhu ya dan kelembapan, lalu kita akan mengirimnya ke data spreadsheet. Sebenarnya seperti data logger ya. Nah, seperti itu. Jadi kita akan memonitoring suhu dan kelembapan dari sensor DHT ya. Nanti kita pakai sensor DHT. Atau kalian juga bisa pakai sensor yang lain ya. Nanti tinggal diubah-ubah aja. Nah, kemudian nanti juga kita menggunakan jam NTP ya untuk waktunya ya. Sebenarnya di spreadsheet bisa ya untuk waktu itu ada ya untuk ininya ya, untuk scriptnya ya. Tapi kita menggunakan NTP nantinya untuk keperluan lain ya. Jadi kita bisa modifikasi lagi. Nah, tapi waktunya agak tersendat ya. Jadi pengiriman melalui spreadsheet gitu ya, melalui HTTP request itu akan tersendat ya sedikit. Nah, makanya saya kirimnya setiap 15 detik sekali. Sebenarnya tergantung teman-teman ya, mau seberapa cepat dia mengirim gitu ya. Semakin cepat ya semakin ini juga tersendat ya. Sebenarnya harusnya ada 2 microcontroller ya untuk mengatur itu. Satu untuk menghandle pengiriman, satunya lagi untuk ya data waktu ya dan lain-lain ya. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja kita ke videonya. Oke, untuk bahan-bahannya di sini pertama ada Wemos D1 Mini, atau kalian juga bisa pakai Node MCU atau yang lainnya ya. Yang penting ESP8266. Nah, kemudian di sini ada sensor DHT. Di sini saya punya sensor DHT22 ya. Atau kalian juga bisa pakai sensor DHT11 ya, yang warna biru, itu juga bisa. Nah, untuk tingkat akurasinya sebenarnya lebih bagus yang DHT22 ya. Kalau kalian mau membandingkan gitu. Nah, kemudian di sini ada LCD I2C 16x2. Kemudian ada papan breadboard dan pastinya beberapa kabel jumper untuk menghubungkannya nanti. Oke, untuk rangkaiannya sebagai berikut. Oke, setelah kalian rangkai seperti ini, kita hubungkan Wemos-nya ya ke komputer untuk kita program nanti. Oke, seperti ini. Nah, langsung aja kita ke komputer untuk memprogram. Nah, oke, sebelum masuk ke programnya, pertama di sini kita buat dulu ya untuk spreadsheet-nya ya. Jadi supaya bisa terhubung ke ESP8266-nya ya. Jadi kita buat dulu. Nah, di sini kita buka ya Mozilla. Nah, kemudian atau bisa pakai yang lain ya. Nah, kemudian ketik aja spreadsheet ya. Spreadsheet. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian klik yang ini ya. Nah, kemudian kalian harus login terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah login ya. Kalau kalian yang belum login, silakan login terlebih dahulu ya. Kemudian buat spreadsheet baru. Nah, di sini sudah spreadsheet baru ya. Atau kalian juga bisa file terus baru, nah spreadsheet ya. Nah, buat baru. Nah, kemudian kalian beri nama di sini. Nah, tinggal dikasih nama apa aja. Misal di sini saya kasih nama apa? Misal data suhu ya. Data suhu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian di bawahnya juga dikasih nama nih sheet-nya. Nah, misal data underscore suhu. Nah, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya di sini kalian harus memasukkan script ya agar spreadsheet ini terhubung ke ESP8266-nya atau ke Wemos-nya gitu ya. Nah, di sini caranya ketik extension ya, ekstensi di sini.
Nah, kemudian pilih yang app script ya. Nah, tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini ada function ya. Nah, kita hapus saja. Nah, kemudian kalian kopikan nanti ya untuk file ininya. Nah, file script spreadsheet-nya ya. Jadi udah saya buatkan di sini. Nah, tinggal di copy. Nah, kemudian di paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kalian harus mengubah beberapa parameter ya yang ada di sini. Nah, di sini diubah nih ya untuk mendapatkan spreadsheet ID ya. Nah, spreadsheet ID didapatkan dari mana? Nah, dapatkan dari sini nih. Nah, nih ya. Jadi di atas ini, nah yang dari garis miring nih ya. Nah, sampai garis miring sini nih ya. Nah, setelah garis miring dan sebelum garis miring ini. Nah, sampai situ. Nah, ini untuk ID dari ininya. Dari sheet yang kita punya ya, atau dari halaman kerja yang kita punya. Nah, seperti itu. Nah, ini tinggal diganti. Nah, Ctrl+V. Nah, sudah ya. Nah, kemudian sudah seperti itu aja yang diganti ya. Nah, nanti di sini kita klik terapkan. Nah, terapkan, kemudian klik deployment baru ya. Nah, setelah deployment baru kita pilih jenisnya ya. Nah, kita pilih yang aplikasi web. Nah, setelah itu kita tulis deskripsi di sini. Nah, terserah teman-teman ya deskripsinya mau apa. Jadi sesuka kalian. Misal di sini saya buat monitoring suhu. Nah, seperti itu. Kemudian di sini pilih yang memiliki akses. Nah, yang memiliki akses pilih siapa saja. Nah, seperti itu. Nah, kemudian klik terapkan. Nah, tunggu sebentar hingga dia nanti meminta izin ya biasanya. Nah, di sini dia meminta izin nih, izinkan akses. Nah, kemudian kita pilih akun Google kita. Nah, kemudian pilih aja yang advance, kemudian pilih yang go to project tak berjudul. Ya, nah nanti dia minta izin seperti ini, allow aja. Nah, tunggu sebentar. Nanti kita mendapatkan tokennya atau ID spreadsheet kita. Nah, itu yang nanti dikopikan ke program kita. Nah, ini dia nih. Ya, ID penerapan. Nah, ini kita klik aja salin. Nah, salin, udah kita klik selesai di sini. Nah, udah seperti itu ya. Kita close aja. Nah, kita balik ke halaman ini ya. Nah, kemudian di sini saya akan jelaskan sedikit programnya ya. Nah, untuk programnya nanti kalian bisa dapatkan di tab komunitas langganan YouTube saya ya. Nah, sini saya akan jelaskan ya. Sini pertama library yang saya pakai pastinya WiFi ya, untuk terhubung ke WiFi-nya ya, ESP8266. Nah, kemudian di sini WiFi client ya. Nah, kemudian di sini DHT ya. Nah, kemudian NTP client, kemudian WiFi UDP ya. Nah, dan kemudian Liquid Crystal I2C ya. Nah, kemudian di sini untuk pinnya, pin DHT itu di D5 ya saya, atau GPIO 14 ya. Kemudian ini LED ya untuk indikator menyambungkan gitu ya. Nanti dia kedip-kedip kalau belum tersambung ya. Nah, kemudian di sini nanti kalian bisa ubah nih untuk SSID disesuaikan dengan WiFi yang kalian punya ya di rumah ya. Jadi untuk SSID untuk nama WiFi kalian. Nah, kemudian di sini untuk passwordnya nanti bisa kalian ubah sesuai dengan yang kalian punya ya. Nah, kemudian untuk ID spreadsheet ini, nah ini kalian ganti ke tadi yang kita sudah copy ya. Udah tinggal kita paste aja di sini tadi. Nah, sampai sini kita Ctrl+V. Nah, udah tuh ya. Nah, kemudian di sini
biarin aja ya ini. Nah ini untuk UTC offset in second. Nah ini untuk mengatur GMT-nya ya. Jadi kalian ada di mana GMT-nya. Nah kebetulan saya ada di Jakarta ya, GMT +7. Nah ini jadi saya buat 25.200 ya, di websitenya seperti itu. Nanti kalian bisa lihat aja referensinya di NTP ya, ntp.org kalau nggak salah atau apa gitu ya. Nih di sini di nih NTP ya, ntp.org. Nah kalian cari aja untuk GMT kalian ya, plus berapa gitu. Nah kemudian di sini untuk variabel lain yang digunakan ya, nanti kalian bisa pelajari sendiri. Nah di sini untuk mendefinisikan library yang kita gunakan. Nah kemudian di sini di begin ya semua. Kemudian di sini kita hubungkan ke WiFi kita ya, wifi.begin. Kemudian dia akan memeriksa sampai terkonek ya. Nah kemudian ini tampilan awal. Kemudian kita panggil timeClient.begin untuk memanggil jam NTP-nya ya. Kemudian ini kita panggil untuk client.setInsecure ya, untuk nanti kita memanggil kliennya gitu ya. Kita request ya melalui HTTP request ya, nggak salah. Nah kemudian di sini kita membaca ya suhu dari dht.read temperature, kelembapan kita baca dari dht.read humidity ya. Nah kemudian di sini ada fungsi time NTP. Nah time NTP di sini ya. Jadi dia akan mengambil dia akan mengupdate dulu ya, mengambil data dari server untuk waktunya. Nah kemudian nanti dia akan pecah ya. Nah nanti dia akan ambil untuk bagian tanggal, bulan dan tahun ya. Nah kemudian nanti di sini akan ini ya, count tampil ya. Jadi saya memiliki 2 tampilan ya. Pertama itu tampilan hari, tanggal, bulan dan tahun ya, yang akan scroll ke kiri ya. Nah seperti itu sampai selesai. Nah kemudian akan berganti jadi jam. Nanti jamnya akan selama 15.000 milisecond atau 15 detik gitu ya. Jadi bergantian nanti tanggal dan juga jamnya gitu ya. Nah seperti itu. Nah kemudian di sini ada di sini ya, jika suhunya dan kelembapan tidak terbaca maka dia akan serial print, tidak membaca sensor ya, violate to read sensor ya. Nah kemudian di sini jika berhasil maka dia akan menampilkan di LCD ya untuk suhu dan kelembapan. Nah kemudian di sini milis untuk pengiriman ya. Nah nanti kalian bisa ubah di sini. Nah saya set dia setiap 15 detik sekali mengirim data. Nah di send data ya. Nah send data itu fungsinya seperti ini. Nah jadi dia nanti akan mengirimkan data ya yang kita sudah set di sini ya. Sini saya ambil datanya jam ya dari NTP, kemudian waktunya time ya. Nah kemudian kita set URL-nya sesuai dengan pengiriman yang kita sudah set di AppScript itu ya. Nah kemudian kita request ya, request URL. Nah di sini client.print ya. Jadi dia akan mengirim ke server daripada spreadsheet-nya. Nah nanti dia akan dapat balasan. Nah balasannya ini ngaco ya sebenarnya, tapi di data spreadsheet-nya masuk gitu ya. Kita nggak usah pedulin balasannya ya, yang penting data spreadsheet kita masuk gitu ya. Nah oke, mungkin segitu ya untuk programnya ya. Nah langsung aja kita upload untuk programnya. Di sini kalian pilih tools. Kemudian di sini terserah sih ya, kalian mau pilih yang Lolin Wemos D1 R2 dan mini. Saya biasanya pilih yang Node MCU 1.0 ya. Walaupun boardnya saya menggunakan Wemos gitu ya, nggak masalah ya. Nah saya tetap pilih yang Node MCU 1.0. Nah kemudian COM-nya tinggal pilih aja yang terdeteksi. Nah di sini saya kebetulan COM 20 ya. Nah udah tinggal di upload. Nah upload.
Nah, kita tunggu hingga proses upload selesai. Nah, biasanya agak lama ya kalau untuk ini ya. Nah, nanti kita bisa lihat monitoringnya di sini ya. Nanti kita buka. Oh iya, sebelumnya kita buat dulu ya harusnya ya. Nanti dah. Nah, saya lupa ya. Kita buat dulu nanti. Ya, kita tunggu dulu lah sampai selesai upload. Oke, ini udah selesai nih, saya cabut dulu ya. Nah, di sini kita buat dulu ya untuk header di atas nih di sini ya. Nggak dibuat sih nggak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk mengetahui gitu ya, mana yang data tanggal, waktu, suhu dan juga temperatur. Nah, kita mengacu pada di sini yang tadi ya. Nah, pertama itu data ya, tanggal ya, date. Nah, kemudian waktu ya, time, kemudian suhu dan kelembapan. Kita buat headernya di sini. Pertama itu tanggal. Nah, kemudian di sini waktu ya. Nah, kemudian di sini suhu. Nah, kemudian di sini kelembapan ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini misal kalian bisa edit ya sesuai keinginan kalian, tampilannya lebih bagus itu gimana. Ya, ini saya rata tengah, kemudian tanggalnya agak saya gedein dikit ya karena saya mengirimnya namanya sama bulannya ya, nama bulannya gitu ya, bukan bulannya angka gitu. Nah, kemudian di sini bisa kalian kasih warna gitu ya. Misal atau warna yang agak cerah. Nah, seperti itu. Nah, udah nih ya seperti ini. Jadi tanggal, waktu, suhu dan kelembapan. Nah, nanti datanya akan muncul di bawahnya sini. Nah, oke, kita langsung colok lagi alatnya. Nah, kita colok lagi, nggak apa-apa karena kita udah program ya. Oke. Nah, untuk datanya di sini saya akan taruh di sini. Nah, kelihatan. Oke, dia connecting ya. Kita tunggu. Nah, kalau sudah terkonek, dia akan seperti ini tampilannya. Nah, jadi ada hari, tanggal, bulan, dan juga tahun ya. Nah, nanti dia akan sedikit tersendat ya kalau dalam pengiriman ya. Nah, ini dia masih belum mengirim ya. Nah, dia tersendat tuh waktunya tuh. Nah, dia artinya mengirim ya. Nah, dan di sini sudah masuk tuh datanya ya. Nah, datanya di sini Rabu 22 Mei 2024 jam 17 lewat 22 menit lewat 1 detik. Suhunya 34,70, kelembapannya 70,20. Nah, setelah 15 detik kemudian dia akan mengirim lagi. Nah, dan begitu seterusnya ya. Nah, jadi sedikit tersendat. Kalau diperhatikan di sini ketika ngirim dia akan tersendat untuk waktunya ya. Nah, tersendat tuh ya untuk waktunya. Nah, tahu-tahu dari 36 ke 40. Nah, tapi itu nggak masalah sih ya sebenarnya. Jadi kalian bisa mungkin rentang waktu pengirimannya mungkin dilamain, misal 1 menit sekali ya, atau 2 menit sekali gitu ya. Itu bisa diatur di milisnya tadi ya. Seperti itu. Jadi ini bisa dikembangkan lagi sebenarnya ya. Misal untuk monitoring yang lain gitu ya, atau mengirim data yang lain gitu ya. Misal kalian punya program apa, nah kemudian kalian harus datanya tersimpan gitu ya secara online. Nah, spreadsheet ini bisa menjadi salah satu pilihan yang mungkin bisa dipertimbangkan gitu ya nantinya. Nah, jadi nih seperti ini. Nah, kenapa saya nggak ngambil waktunya aja dari spreadsheetnya? Nah, karena nanti bisa dikembangkan lagi teman-teman ya. Jadi kita ngambil jam dari INTP ini, bisa kita kembangkan lagi nantinya untuk kedepannya. Mungkin project apa yang mengambil waktu. Kalau di spreadsheet kan hanya waktu di spreadsheetnya aja ya. Di sini nggak ada. Misal kita data log gitu ya,
mematikan lampu gitu ya. Nah, ketika menyalakan lampu kita kirim datanya ke spreadsheet, jam berapa kita menyalakan lampu, jam berapa kita mematikan lampu. Itu juga bisa ya. Nah, dan ini berubah terus ya untuk datanya. Nah, ini kadang 35, 34,80 dan seterusnya setiap 15 detik sekali. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kalian bisa kembangkan lagi nantinya ya. Ini baru hanya project dasarnya aja ya, untuk memonitoring suhu dan kelembapan aja. Nanti mungkin kita akan membuat project-project menarik lainnya yang menggunakan spreadsheet ini ya, untuk menyimpan data. Misal sebagai data absensi gitu ya, menggunakan kartu atau fingerprint, itu juga bisa ya. Mungkin nanti kita buat lah di lain waktu gitu. Oke, mungkin demikian video dari saya ya, mengenai monitoring suhu menggunakan spreadsheet ya. Semoga teman-teman bisa membuatnya sendiri di rumah. Dan bagi kalian belum subscribe, silakan subscribe untuk menyaksikan video saya lainnya. Oke, sampai jumpa di video saya lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.